Ya, kita mengucapkan syukur, alhamdulillah kita jadi ya mengadakan KRI ini dengan banyak yang hal seperti yang disampaikan Pak Ben tadi. Kita harus banyak menghadapi hal-hal yang harus kita selesaikan gitu. Ya. Dan akhirnya kita bisa menyelenggarakan ini lagi gitu ya. Oke. Dengan segala keterbatasan yang ada. Untuk sosialisasi ini, ya memang idealnya sosialisasi itu begitu diumumkan langsung sosialisasi gitu ya. Jadi sehingga terdaftar itu sudah mantap bahwa nanti penyelenggaranya seperti ini. Walaupun sudah bisa membaca dari panduan, tapi ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diketahui gitu ya. Kemudian ya walaupun ini mepet sekali, tapi ya semoga ini membantu untuk bisa lebih memberi semangat ya untuk kita dalam ikut serta dalam KRI khususnya KRSP Peruda ini. Jadi besok pagi sampai jam 11.59 ya. 23.59 itu adalah terakhir untuk pendaftaran. Ya, semoga kita bisa mendaftar dengan tanpa kesulitan. Ya. Oke, kita mulai saja apa yang akan untuk penjelasan sebenarnya ya, karena di panduan sudah ada, sehingga kita tinggal ya kalau ada yang perlu ditanyakan bisa kita bahas di sini. Ya, untuk itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kita nanti ada dua tahap. Yang pertama adalah wilayah yang akan diselenggarakan secara daring, dan yang kedua nanti diteruskan yang tingkat nasional, ya, yang akan diselenggarakan secara luring. Untuk pertandingan ini untuk wilayah ini kita tujuannya adalah kita bisa mendapatkan ya pemenang wilayah gitu ya. Jadi nanti mungkin ada sertifikat dari masing-masing wilayah ini. Kemudian di samping itu juga kita akan menyeleksi, mencari tim mana yang berhak untuk masuk ke nasional secara luring. Gitu. Nah, sedangkan yang dasar dari pertandingan yang kita RSP Peruda ini tidak berubah ya, robotnya tetap sama. Karena ada dua metode atau dua macam pertandingan ini, yang satu daring, yang satu luring, maka aturannya agak sedikit berbeda, tapi robotnya sama ya. Nah, kalau luring nanti robotnya 3, kalau daring nanti minimum ya, tidak, ya 3. Kemudian robot yang daring robotnya 2. Oke. Jadi untuk pertandingan wilayah daring kita akan melaksanakan yang mirip dengan yang sudah kita laksanakan pada tahun 2021 maupun 2020. Ya. Jadi robotnya itu sama, ada 2 robot, yaitu robot R1 dan R2. Kemudian tipe robotnya juga penyerang, ukuran dan bentuk robot. Ya ini adalah ketentuan dari RoboCup. Ya, kalau kita ikut RoboCup, maka aturan ini diterapkan. Gitu. Kemudian identitas robot nanti kita tambahkan untuk R1 maupun R2, robot 1 dan robot 2, supaya lebih mudah untuk dikenali mana yang robot 1 dan robot 2. Nah, kemudian robot ini harus bisa di start secara remote ya. Jadi power on, belum gerak, begitu
di start secara remote, ini akan baru boleh bergerak gitu, secara remote ya. Tidak boleh di start secara manual. Nah, metode remote-nya ini yang digunakan harus memakai WiFi, sistem dalam jaringan, karena ini nanti yang akan kita pakai untuk luring. Ya, jadi dalam ini. Kemudian setelah start, robot harus otonomus ya, baik menemukan bola, menendang, mencari teman, mencari gawang dan sebagainya, itu harus otonomis, tidak boleh dioperasikan oleh dari komputer. Ya. Jadi begitu startnya sekali saja ya, startnya sekali saja, itu operator tidak boleh lagi pegang keyboard ya, kecuali bola mati, jadi misalnya bola keluar atau terjadi gol dan sebagainya, itu baru boleh pegang komputernya lagi. Oke. Nah, kemudian aturan-aturan yang dasar seperti menggiring bola, kemudian menangkap bola dan seterusnya, ini sesuai dengan aturan di RoboCup. Jadi tidak boleh terangkat pada waktu menggiring bola, tidak, dan harus sepertiga bagian bola yang boleh masuk ke robot. Sedangkan pada saat menangkap, ini boleh setengah bola masuk ke robot. Ya. Kemudian lapangan untuk daring, ini kita menggunakan setengah dari yang ya setengah, bukan setengah dari yang nasional, bukan ya, karena nasional nanti akan lebih besar. Ya. Yang ini hanya 9 kali 6 saja, tetapi ini harus dibuat sendiri oleh tim ya, di kampusnya masing-masing. Karena kita akan menggunakan itu untuk performance daringnya. Nanti akan kita lihat kemampuan dari masing-masing tim itu seperti apa. Lapangannya adalah seperti ini, ukurannya 4,5 kali 6 ya. Jadi normalnya 9 kali 6, tapi ini dibuat separuh saja, 4,5 kali 6. Gawangnya ukurannya adalah 1, tingginya 1, lebarnya 2 meter. Ini agak berbeda dengan yang di RoboCup yang terbaru, karena di RoboCup terbaru ini 2,4 kalau tidak salah ya, lebarnya, tingginya sama. Sedangkan lapangannya ini kalau di RoboCup terbaru juga lebih besar, karena RoboCup itu nantinya akan mengarah kepada pertandingan antara robot dengan manusia. Gitu ya. Jadi lapangannya lapangan ide yang diinginkan oleh tim pengembang RoboCup, terutama untuk MSL ini, adalah seukuran dengan lapangan sepak bola FIFA. Gitu ya. Ini, nah sekarang belum sampai ke situ. Ya, ini adalah lapangannya. Ini kita pakai pada pertandingan tahun 2021. Kalau nanti ada peserta yang baru yang belum mengenal, nanti bisa dilihat ini. Ya. Kemudian gawangnya bisa bentuk seperti ini. Ini gawang yang lalu adalah bisa dibuat dari peralon atau dari yang lain, dari kayu ini segi. Ini tidak ada lengkungan ini, ya camfernya nggak ada. Bisa juga seperti ini juga bisa. Ya hanya yang penting adalah lubangnya ini adalah 1 meter kali 2 meter lubangnya. Ya. Oke, itu mengenai lapangan dan gawang. Nah, sama dengan pertandingan daring pada tahun lalu, maka kita akan menggunakan dummy robot juga. Dummy robotnya juga berjumlah 3 dan juga nanti akan diundi juga lokasinya. Ukurannya sama dengan yang lalu, ya 30 kali 30 dan maksimum 22 karena ini adalah mensimulasikan robot lawan. Ya, jadi ukurannya sama dengan robot. Tingginya minimum 40 cm ya, dan maksimum 80 cm. Ini adalah ukuran dari robot sebenarnya. Nah, hanya saja beratnya ini supaya tidak mudah terguling gitu ya. Kalau kena bola nanti terguling atau tersentuh robot terguling atau tergeser, ya nanti lebih berat lebih baik sebenarnya gitu ya.
Oke. Nah, untuk dummy robot ini sekali lagi ini adalah kotak saja, ya, kotak saja, ukurannya segitu tadi, tingginya sesuai ketentuan itu. Ini sekali lagi untuk mensimulasikan robot lawan. Jadi robot kita itu tidak bermain sendiri, tapi ada lawan, tapi lawannya diam saja, gitu ya, karena ini diam saja. Hanya untuk kiper ini tingginya 90 cm, ya, lebih tinggi, karena ini ukuran maksimum. Robot kiper itu harus bisa bergerak, bukan harus bisa, ya, boleh berubah bentuk menjadi 90 cm tingginya. Ya, sehingga ini kita terapkan aja 90 cm gitu ya. Oke. Itu mengenai dummy robot, ya. Letak dummy robot nanti akan diundi baik yang di kiper maupun yang di depan. Oke. Kemudian ini, ya, aturan mengoper dan menerima bola. Ya. Ini mohon diperhatikan, ya. Selama robot membawa bola, ya, robot boleh berpindah tempat secara bebas, ya, membawa bola berarti menggiring, ya, tidak dipegang terus dibawa lari, tidak, tapi membawa bola itu berarti dia menggiring bola, tidak boleh terangkat dari lantai, ya. Jadi boleh bergerak kemanapun, tetapi tidak boleh terangkat dan harus berputar natural. Nah, tetapi pada saat mengoper bola dan menerima operan bola, robot harus diam di tempat. Jadi tidak boleh berpindah lagi. Jadi pada saat mau mengoper itu harus berhenti. Ya. Ya, gerak putar kiri kanan sedikit diperbolehkan. Jadi boleh bergerak putar kiri kanan. Ya. Itu, tapi tidak boleh berpindah tempat. Ya. Baik pada saat mengoper maupun menerima bola. Kemudian kondisi ini berlaku untuk seluruh moda, ya, baik saat kick off maupun saat corner kick. Ya. Jadi corner kick pun juga berlaku, dia boleh bergerak kiri kanan, boleh berpaling kiri ke kiri kanan, tapi tidak boleh berpindah tempat pada saat mengoper maupun menerima bola. Ya, jadi tidak ada aturan khusus untuk corner kick. Oke. Itu adalah aturan umumnya, ya. Nah, sekarang apa yang akan bagaimana kita akan melaksanakan pertandingan ini? Jadi ini sebenarnya bukan tidak sekedar pertandingan, ini tidak sekedar seleksi, ya, karena bagaimanapun juga kita harus secara objektif menilai kemampuan masing-masing robot, masing-masing tim robot, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai yang objektif, seobjektif mungkin sesuai dengan kenyataan, yang mana yang pantas untuk bisa maju ke babak nasional, maka kita akan melakukannya dengan ya, unjuk kerja dari masing-masing robot, masing-masing tim robot itu tadi, ya. Jadi ini sama seperti yang kita laksanakan pada tahun 2001, di mana mengikuti 3 sesi, ya. Oke, 3 sesi nanti diambil yang terbaik, gitu, atau di rata-rata, ya. Ya. Kemudian satu tim menyelesaikan satu sesi sampai selesai, sampai semua tim selesai. Kemudian nanti baru tim yang di awal lagi, mulai misalnya tim 1 sampai tim selesai, kemudian sesi kedua tim 1 lagi, 2 dan seterusnya sampai selesai, kemudian baru tim ketiga dan seterusnya. Gitu. Kemudian tim berhak melanjutkan ke sesi 3 hanya tim yang berhasil membuat minimum 1 gol pada 2 sesi sebelumnya. Jadi kalau 2 sesi sebelumnya tidak berhasil membuat 1 gol pun, ya, maka tidak berhak untuk masuk ke sesi ketiga. Ya. Kemudian setiap sesi baru ini diawali dengan pengaturan konfigurasi lapangan sesuai hasil undian. Ya. Jadi pengaturan letak dummy robot saja. Kemudian
setelah robot pemain, dummy robot dan bola berada di posisinya, maka semua operator harus keluar lapangan minimal 1 meter dari robot. Kemudian juri akan memberi aba-aba start untuk memulai pertandingan, dan operator kemudian men-start robot secara remote. Ya. Jadi power robot sudah di-on-kan semua, kemudian start dengan secara remote. Kemudian ini ada tiga mode yang dilakukan ya. Mode yang pertama itu adalah robot R1. Ini robot R1 berada di sebelah kanan gawang, ya. Dan dilihat dari penjaga gawang, bukan dari depan ya. Jadi robot R1 menuju ke bola, kemudian mengoper ke R2. R2 harus bisa menangkap bola, kemudian mengoper balik ke R1, tetapi R1 harus sudah berpindah mendekati gawang, paling tidak 1 meter dari posisi saat mengoper bola. Jadi sekali lagi, R1 tadinya berada di titik start. Ini bagi yang belum lapangan tadi ya. Ini ya. Ini R1 ya, posisi R1 di sini dan R2 di sini. Jadi pada mode yang pertama, R1 start. Jadi tidak boleh robot di start sendiri-sendiri, nggak boleh ya. Jadi start dua-duanya. Ya, start dua-duanya. Ini start, kemudian ini bolanya di sini. Robotnya mendekati bola, menangkap bola, kemudian mengoper ke R2. R2-nya boleh berpindah tempat ya. Sudah sini. Kemudian robot R1 untuk bisa R2 kan harus mengoper lagi ke R1. Tetapi R1 ini harus sudah berpindah lagi ke sini. Berpindah tempat ya. Ini wajib berpindah minimum 1 meter mengarah ke gawang. Kemudian R2 baru boleh mengoper ke R1 lagi. Ya. Kemudian dari R1 dioper lagi ke R2, tetapi R2 harus sudah berpindah tempat. Tadinya misalnya ngopernya dari sini, dia harus sudah berpindah ke sini misalnya, atau kemana gitu ya, ke sini misalnya. Nah, baru boleh dioper lagi. Kemudian ini dikembalikan lagi ke R1, baru boleh goal. Gitu. Nah, itu adalah disebut sebagai, kita sebut itu sebagai kick off kanan. Ya. Jadi kick off kanan ini adalah R1 ke R2, R1 lagi, R2 lagi, goal. Oh, yang membuat goal R2, maaf ya, saya salah. Yang membuat goal R2. R1 ke R2, R2 ke R1 lagi, R1 kembalikan ke R2, baru goal. Gitu. Jadi ini R1, R2, R1, R2 ini adalah operan yang wajib dilakukan. Ya. Goalnya itu boleh dilakukan oleh R1, boleh R2. Jadi misalnya ini mau R2 mengoper R1 lagi boleh, baru goal boleh. Jadi minimum, operan minimum adalah R1, R2, R2, R1, R2, baru goal. Itu adalah kick off kanan, artinya yang dimulai dengan R1. Kemudian kick off kiri itu dimulai dari R2. Jadi R2 oper ke R1, ya. R1 oper ke R2, dan R2 kembalikan ke R1, baru R1 membuat goal. Gitu. Kemudian yang corner kick kanan, corner kicknya hanya satu saja, yaitu kanan, yaitu R2, R1, yang nendang R2 ya. R1 masih di posisi start, kemudian di posisi start, kemudian dimulai start. Nah, R1 boleh mendekati R2, tapi tidak boleh kurang dari 1 meter ya. Kemudian R1 kembalikan ke R2, dan R2 baru membuat goal. Sekali lagi R2 ke R1, R1 ke R2, baru goal. Sekali lagi ini boleh, ini adalah minimum ya. Boleh misalnya R2 kembalikan ke R1 lagi yang membuat goal R1 itu boleh. Oke, jadi kita melakukan 3 mode ini. Ya. Sekali lagi namanya kita beri nama mode kick off kanan, mode kick off kiri, dan mode corner kick kanan. Ya. Oke, itu saya kira
Ya. Nah, untuk bisa berpindah antar moda ini, di setiap ini harus sudah bisa membuat goal sah ya. R1, R2, R1, R2, goal sah baru boleh pindah. R2, R1, R2 boleh. Ini sudah membuat goal baru boleh pindah corner kick. Nah, gitu. Itu adalah yang ya yang akan kita laksanakan. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya adalah goal yang tertinggi terbanyak itu nanti yang kita urutkan ya dari goal terbanyak sampai goal yang sedikit ya terendah, tertinggi sampai yang terendah. Kemudian ya nanti mengenai yang mana yang nasional nanti akan diumumkan setelah atau urutan ini akan diumumkan ya setelah semuanya selesai. Oke, itu saya kira ya. Kemudian di samping itu ada pelanggaran ya, pelanggaran ya. Ini sama dengan yang sebelumnya bahwa pada saat mengoper atau menerima peran bola robot berpindah tempat. Misalnya. Kalau berpindah tempat itu suatu pelanggaran. Kemudian robot tidak berhasil menangkap bola dalam 1 atau 2 kali tangkapan. Ya. Jadi maksimum itu 2 kali. Pertama lepas, kemudian yang kedua ditangkap lagi masih boleh dengan denda. Ya. Tapi kalau ketiga kali, nah berarti harus diulang, harus retry. Kemudian pada saat menangkap bola, setelah mengoper, robot tidak berpindah dari posisi pada saat mengoper bola. Jadi ini pada saat menerima bola kembali ini harus sudah berpindah ya dari posisi saat dia mengoper bola. Oke, pada waktu digiring bola tidak berputar secara natural atau bola terangkat. Nah, ini harus retry. Jarak antara R1 dan R2 kurang dari 1 meter. Ini harus retry. Ya. Robot tidak di-start secara remote. Nah, ini juga harus retry. Operator masuk ke lapangan atau menyentuh robot tanpa meminta retry. Ini juga tim yang melakukan pelanggaran harus melakukan retry. Ini. Retry itu berarti diulang mood yang itu, ya, mood yang sedang dikerjakan. Nah, di samping itu ada denda. Ya. Denda diberikan setiap denda 0,25 diberikan setiap dummy robot tersentuh oleh robot pemain. Jadi pada saat bola hidup, ya, bola hidup, robot tersentuh oleh robot pemain. Setiap kali sentuhan itu 0,25. Ya. Jadi menyentuh itu ada dendanya. Ya mungkin karena belum halal ya, menyentuh didenda. Tapi ini hanya hanya selama bola hidup, ya, selama bola hidup. Juga denda 0,25 diberikan setiap kali robot tidak berhasil menangkap bola dalam sekali tangkapan. Ya. Jadi kalau bola datang sekali begitu tertangkap, maka itu tidak ada denda. Tapi lepas kemudian ditangkap lagi itu ada denda 0,25. Ditangkap, lepas, tangkap, lepas lagi, nah itu harus retry. Gitu. Nah, dendanya ini 0,2525 ini tadi, ini akan dikurangkan dari jumlah gol yang dihasilkan. Jadi nanti golnya bisa 2,75 misalnya, begitu bisa terjadi. Ya. Jadi bisa variabel float, ya, bukan integer di nilai golnya. Nilai akhir setelah dikurangi denda disebut nilai gol. Nah, kemudian yang penting ini adalah kamera. Kamera ini harus disusun sedemikian sehingga memenuhi hal-hal yang sebagai berikut. Ya. Semua garis lapangan harus kelihatan. Ya. Dari sisi ini harus kelihatan kalau kameranya dari sini. Ya. Kalau dari sana terlalu jauh, jadi nanti pakai kamera yang satunya lagi. Kalau dari kamera dari sini, garis goal ini harus kelihatan, kemudian garis ini kelihatan, garis sana kelihatan. Oke.
Nanti untuk garis ini nanti bisa dilihat dari kamera yang satunya lagi. Ya. Gawang harus kelihatan agar jika terjadi gol terlihat. Jadi ini ada orang, ada operator atau ada tim yang di sini, ini harus tidak boleh menutupi gawang ya. Ini, karena gawang kalau gol terlihat, harus terlihat oleh kamera. Ya. Kemudian komuter operator yang digunakan untuk operasional robot harus kelihatan. Jadi misalnya seperti ini, nah ini ada komuternya kelihatan. Ya. Ini diharuskan seperti itu. Kemudian suara juri harus bisa terdengar di lapangan. Suara juri misalnya stop atau retry atau apa, ini bisa didengarkan di lapangan. Di samping juga ini, di samping juga harus didengar oleh ya mungkin ketua tim atau siapa yang ditugasi untuk berkomunikasi dengan juri maupun LO ya. Oke. Itu. Ya, jadi tadi ini. Ini ya maaf, ini kopian yang lama, jadi ini tidak ada final ya. Jadi nanti langsung dari 3 sesi itu dijumlah gitu. Tidak ada final. Maaf, ini salah ya. Tidak ada final lagi. Jadi begitu ada jumlah 3 sesi selesai, kemudian di ranking atau diurutkan menurut jumlah gol yang bisa didapat masing-masing tim. Oke, sekali lagi tidak ada final. Ya, maaf masih ada. Oke, keputusan juri ini hanya berdasarkan pada pengamatan monitor dan kamera yang ada di lapangan. Ya. Karena itu gambar di kamera harus jelas dan mencakup seluruh lapangan. Kemudian keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ya, keputusan juri ini. Oke, ini adalah contoh lapangannya. Misalnya ini yang hijau ini adalah dummy robot, ya, ini dummy robot. Titik-titik ini adalah kemungkinan letaknya dummy robot. Jadi ini bisa di sini bisa di sini gitu ya. Ini juga nanti bisa di kiri atau di kanan atau di tengah gitu ya. Ini juga. Oke, jadi misalnya contohnya bisa begini gitu ya. Ya. Ini pada saat corner kick ya, boleh ini start itu posisinya R1 harus di sini dan R2 di sini ya. Begitu dimulai start ya, artinya sudah di tombol start dimulai, ini baru boleh bergerak dan ini baru boleh bergerak ya. Ya, oke. Jadi menekan tombol start itu hanya sekali saja. Tidak dioperasikan R1 bukan, setelah itu baru R2 bukan gitu ya. Oke, jadi tombol start sekali saja. Oke, itu adalah yang pertandingan wilayah. Sekali lagi ini dilakukan di kampus masing-masing dengan lapangan yang dibuat oleh masing-masing tim dengan lengkap dengan kamera dan garis-garis yang jelas ya. Oke, saya kira itu. Kemudian ukuran-ukuran lapangan juga sesuai dengan yang seharusnya ya. Tadi seperti tadi sudah ada gambar. Oke, itu yang wilayah. Wilayah adalah daring. Kemudian yang pertandingan nasional nanti ada luring. Ya. Kita akan menggunakan sistem yang sesuai dengan yang dilaksanakan di RoboCup. Hanya saja yang bedanya hanya jumlah robot dan besarnya lapangan. Ya. Karena lapangan ini kita sangat dibatasi oleh kondisi tempat bertanding. Ya. Jadi kalau kita menggunakan lapangan sesuai ukuran dari yang di RoboCup, kita akan terbatas ya. Kita akan terbatas hanya beberapa perguruan tinggi saja yang bisa jadi tuan rumah, mungkin begitu. Atau mungkin tidak ada malahan gitu ya. Nah,
ini ya, mungkin kita berharap bahwa semuanya baik wilayah maupun nasional nantinya itu bisa kita laksanakan dengan luring ya. Nah, yang sayangnya memang tahun ini hanya keterbatasan yang ada, kita yang wilayah ini kita laksanakan luring dan daring, kita laksanakan daring, sedangkan yang luring hanya untuk pertandingan nasional. Oke, ini nanti bisa dibaca lebih jelas karena ini nanti ukuran lapangan adalah 12 kali 8 ya. 12 kali 8. Jadi panjangnya ini 12 dan lebarnya 8. Nanti. Kalau yang separuh bola yang daring itu adalah 9 kali 6 aslinya. Jadi 6 meter kali 4,5. Ya, tapi yang untuk nasional nanti ukurannya adalah 12 meter kali 8 meter ya. Oke, itu yang penting ya. Sedangkan lubang gawang tetap ya. Lubang gawang tetap yaitu 1 kali 2 meter. Kemudian ini gawangnya dan seterusnya, bolanya sama ya, robotnya juga sama. Nah, ini robot pemain ini 3 ya. Robotnya 3 buah. Salah satunya kiper. Ya, jika terpaksa jumlah robot boleh 2 buah. Jadi minimum 2. Ya, maksimum 3. Oke, perlengkapan robot ini sama ukurannya ya, bentuknya sama, nanti diberi nomor sama. Kemudian ya, hanya saja memang nah, ini adalah yang pertandingan yang di RoboCup ya. Jadi lapangannya lebih besar sehingga jumlah robotnya 5 ya. Penyerangnya 4, kipernya 1. Ya, struktur robot ada. Kemudian nanti operasi robot itu menggunakan base station. Jadi ada referee box. Referee box ini adalah punyanya panitia ya. Sedangkan yang base station ini punyanya peserta. Gitu. Nanti ini mengoperasikan robotnya sendiri, tapi semua itu melalui jaringan yang diatur oleh referee box ini. Oke, itu yang akan kita laksanakan nanti setelah wilayah, nanti ini akan kita bicarakan ada ya technical meeting secara lebih detail gitu ya. Oke, ini ada prosedur kick off dan seterusnya. Oke. Ya, jadi penentuan tim pemenang ini ya paling mudah karena seperti pertandingan bola biasa ya. Nah, ya ini ada yang dimaksud menangkap bola itu ya separuh boleh masuk ke robot ya. Jadi ini adalah robot, ini bolanya. Tapi kalau pada saat giring, nah, posisinya harus maksimum sepertiga ya, maksimum sepertiga. Ini maksimum setengah, ini maksimum sepertiga. Itu berlaku juga untuk yang daring ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita akan laksanakan nanti di pertandingan nasional. Oke, saya kira itu untuk sementara yang bisa kita bicarakan. Mungkin ada pertanyaan atau apa yang ada yang kurang jelas, silakan saya. Ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Ya, Bapak. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyad Dwi Maulana.
Ya. Saya dari tim KRSBI Universitas Jember. Saya izin bertanya Pak mengenai dummy tadi Pak ya. Itu Ya. kan ada ukuran minimal dan ada ukuran maksimal G Pak. Ya. Nah di situ itu berarti kami bebas Pak menggunakan ketentuan ukuran, yang penting itu tidak kurang dari minimal dan tidak lebih dari ukuran maksimal, atau bagaimana ya Pak untuk ukuran dummy? Ya, ukurannya bebas ya, antara 30 sampai 52. Tingginya juga bebas antara 40 sampai 80 ya, kecuali kiper. Oke, baik Bapak. Terima kasih jawabannya Bapak. Ya. Izin bertanya Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramantia Bagus Irsa Dinugra dari tim Broda Politeknik Negeri Malang. Ya. Untuk proyeksi lebar kiper itu tadi dari ujung ke ujung ketika salah satu lengan ekstrak ya Pak, maksudnya ya melebar gitu. Yang nasional ya? Ya, yang nasional. Ya, yang nasional ya. Jadi ekstrak itu hanya sebentar saja, buka nutup lagi gitu ya. Berarti 60-nya itu dari ujung lengan ya, ujung lengan yang tertutup satu ke lengan yang terbuka. Ya, ujung dari ujung ke ujung ya. Oh gitu nggih Pak. Ya, kalau ketentuan di RoboCup itu hanya boleh salah satu saja yang buka, kiri atau kanan gitu ya. Iya, Pak. Ya, sehingga bisa lebih panjang sebenarnya kalau dihitungnya itu. Tapi kalau dua-duanya berarti kan yang separuh yang bisa nambah ya. Ya, dan itu harus sebentar saja buka, nutup lagi gitu. Pada saat bola datang buka, nutup lagi gitu. Oke. Oke, makasih Pak. Ya. Silakan berikutnya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan saya dari ITS. Saya izin bertanya terkait peraturan selendang tadi di robot itu ada aturan luasannya atau seperti apa gitu Pak? Yang lebih spesifik. Ya, nggak ada. Ya, yang penting tulisannya kelihatan gitu ya. Oke, baik Pak. Angkanya kelihatan gitu. Baik Pak, dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, sebelumnya saya Buati dari KRSBI Broda UNESA. Izin bertanya, untuk kedalaman gawang kiper saat wilayah itu apakah ada ketentuannya Pak? Ukurannya sama dengan ini ya. Enggak, yang kedalamannya Pak, itu kan cuma tinggi sama lebarnya saja. Ya, kedalamannya sesuai dengan yang ini. Ya, sesuai dengan yang ini ya. Oh, harus lebih dari 50 cm itu ya Pak? Ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi sekali lagi, ini tidak boleh ada lubang di sini ya. Jadi semua kalau mengambil bola harus dari depan. Ya, tidak boleh dari sini. Oke. Izin masuk Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Oke, saya Wahyu dari PPNS Pak. Izin bertanya untuk perlombaan di regional pada saat R2 di posisi corner itu nanti ada kotak seperti tahun lalu atau dibebaskan Pak? Bebas. Ya. Oke, berarti start awal corner R2 itu bebas Pak ya? Bebas ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Izin pertanyaannya Pak Heru, saya Rama dari ITS. Ya, mau bertanya Pak mengenai posisi robot pada penalti Bapak. Nanti itu posisi robot pada saat umpan-umpanan, apakah diperbolehkan menyentuh
masuk dalam wilayah penalti, Bapak. Hanya kan kalau di offline itu kan kita diperbolehkan asalkan setengah dari titik pusatnya itu tidak masuk kan. Itu dikatakan tidak masuk penalti. Ini di regional apakah berlaku juga demikian, Bapak, atau mungkin ada peraturannya? Atau mungkin ada penekanan lain? Ya, tapi boleh masuk tapi tidak boleh berhenti ya. Maksudnya posisi robot di wilayah kotak penalti, Bapak? Iya, boleh masuk ke kotak penalti tapi tidak boleh berhenti. Artinya jalan saja nggak apa-apa. Tapi kalau di situ menangkap bola misalnya, menerima bola atau berhenti menunggu bola misalnya, itu yang tidak diizinkan ya. Itu ada persentasenya atau gimana? Sebenarnya ini nanti nasional diterapkan seperti ini. Tapi pada saat regional, pada saat wilayah itu, ini boleh masuk ke sini tapi hanya lewat saja ya. Ya, tidak boleh berhenti gitu. Baik, Bapak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Pak, izin bertanya lagi, menindaklanjuti pertanyaan tentang yang posisi corner tadi. Ya. Itu apakah ada jarak minimal untuk dari robot ke bola sebelum disetak? Ya. Tidak ada jarak minimal, tetapi tidak boleh dipegang ya, tidak boleh langsung dipegang. Ya, pada saat start tidak boleh dipegang. Jadi ada jarak, kemudian mulai start baru boleh megang gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, kan? Untuk lanjutin pertanyaan yang tadi tentang posisi robot 2 di corner, Pak. Itu apakah bisa, Pak, posisi awal robot 2 itu langsung ngadap ke tim ke robot 1 langsung, Pak? Boleh, bisa. Boleh berarti, Pak? Ya. Posisi awal robotnya? Ya, boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Untuk tahun ini di 2022 ini apakah tetap menggunakan sistem protes dan ada bukti video, Pak? Melihat tahun lalu ada seperti itu. Apakah tahun ini seperti itu lagi atau bagaimana? Ya, nanti ini itu hanya akan direkam, kemudian nanti tim juri akan menilai dari performance itu. Jadi tidak ada komunikasi lagi. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Wahyu dari PPNS. Oke. Saya izin tanya untuk mengenai robotnya. Ini kan regional nanti akan dilaksanakan secara online dan nasionalnya secara offline. Nah, untuk robotnya apa boleh ada perubahan, ada sedikit perubahan menyesuaikan nanti kebutuhan robot. Jadi robot online sama offline-nya itu desainnya ada sedikit perubahan gitu, Pak. Apa diperbolehkan? Selama tidak menyalahi rule yang ada itu boleh saja. Ya. Misalnya ukuran tidak boleh melebihi tadi ya. Oke, berarti untuk robot online dan offline berbeda tidak masalah, Pak? Tidak masalah ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Permisi, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kurang keras. Kurang keras, Mas. Itu untuk rata-rata itu untuk 3 sesi itu diambil rata-rata atau terbaik ya, Pak? Belum diputuskan. Ya.
Terus pertanyaan yang kedua itu untuk itu Pak, untuk Cornell kan tahun kemarin tuh robot 2 harus menghadap gawang terlebih dahulu, terus habis itu berputar ya Pak. Untuk Ya. tahun ini apakah masih ada seperti itu Pak? Atau boleh langsung menghadap robot temannya itu Pak? Boleh langsung menghadap. Ya. Mungkin cukup sih Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Sihab dari Poliban. Dalam pertandingan regional, apakah robot diperbolehkan keluar dari garis lapangan sebelum menyentuh bola? Dan apakah pada tahun ini sistem pertandingan seperti tahun 2021 yang diberi waktu setiap tim dalam bertandingnya, Pak? Terima kasih. Ya. Ya. Jadi sama, setiap tim diberi waktu 3 menit untuk satu sesi ya. Dan robot boleh keluar lapangan, tetapi bolanya nggak boleh. Kalau bola keluar berarti harus retry. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya. Selamat malam Pak, saya izin bertanya dari Ardianoti Universitas Brawijaya. Untuk pertandingan tingkat wilayah, apakah gripper sudah wajib natural atau masih ada toleransi Pak, seperti tahun kemarin? Maksudnya pas berputarnya pas giring ya? Ya. Iya Pak, sudah wajib natural atau belum Pak? Masih ada toleransi ya, boleh ya, tapi tidak boleh terangkat ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tetapi kalau nanti di luring ya, di nasional itu harus diterapkan seperti itu, sesuai dengan yang harusnya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Islan. Saya Amir dari Nggak jelas ya Mas? Untuk jumlah orang yang ada di lapangan. Nggak jelas. Untuk jumlah orang yang ada di lapangan maksimal berapa orang ya Pak? Ya, jumlah maksimum artinya di lapangan itu artinya di sekitar lapangan ya, kan tidak boleh masuk lapangan. Ya, kecuali pada saat bola mati. Ya, itu 6 orang. Sebenarnya 5 orang ya. Salah satu orang lagi itu adalah operator komputer. Jadi 5 orang. Oke. Ya. Izin bertanya lagi Pak Heru. Ya, silakan Mas. Untuk yang Cornell tadi, robot 2 kan posisi di Cornell bebas. Nah, untuk robot 1, apa hadapnya juga dibebaskan Pak? Bebas ya. Tapi startnya di tempat start, kotak start ya. Posisi awal itu di kotak start. Oke, baik Pak. Posisinya di kotak start, cuman hadapnya bebas Pak? Bebas ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Enggak. Hadapnya sesuai dengan start ya. Jadi harus menghadap ke tengah lapangan. Sorry. Oh iya Pak, siap-siap. Terima kasih Pak. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ketika R2 sudah mendapat bola, ketika corner, apakah harus langsung ditendang, apa boleh menggeleng sedikit kanan kiri untuk mengarahkan ke R1 Pak? Menggeleng ke sedikit boleh ya. Oke, terima kasih. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk saya lihat kan ada video yang akan dikirim Kak
Itu isinya videonya tentang apa aja ya, Pak? Untuk itu nggak ada, untuk KRSBI Beroda nggak ada. Ya. Jadi KRSBI Beroda hanya diseleksi dari tampilan yang 3 sesi itu. Oh, oke Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya. Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi Pak, untuk menggeleng sedikit tadi seperti apa ya Pak? Itu bisa menjadi ambigu untuk tim lain Pak? Ya, ya artinya tidak akan ada penalti untuk menggeleng ya. Sekedar aja melihat sekian derajat ya, tidak sampai 45 derajat misalnya gitu ya. Ya. Ya kalau dilihat memang susah ya. Nah, tapi kalau tidak terlalu besar pasti ya kelihatan ya. Berarti sama seperti tahun kemarin Pak? Enggak, ya boleh menggeleng. Tahun kemarin kan nggak boleh menggeleng sama sekali ya. Tapi nggak boleh berpindah itu ya, yang sama. Oke? Berarti seperti rotasi gitu ya Pak? Jadi dia tetap berhenti di tempat, tetapi dia berputar kiri kanan gitu ya boleh, sedikit boleh ya, 15 derajat misalnya gitu. Pak izin bertanya. Ya kan. Untuk corner kick yang setelah dilakukan corner kick itu wajib robotnya kembali ke start dulu, apa langsung setelah goal kick off itu langsung ke corner, Pak? Oh, gimana maksudnya? Kan corner kick dilakukan setelah kick off yang terakhir itu kick off. Ya, itu robotnya balik ke start dulu, ke kotak start, apa langsung boleh berpindah ke corner? Yang R2 boleh langsung ke corner, tapi yang R1-nya di posisi start R1 ya, dengan posisi yang sama. Oke, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Permisi, Pak, izin bertanya. Ya, sekarang. Mohon maaf, Pak, kami kurang jelas mengenai peraturan dari bola natural tadi. Mohon bisa diperjelas, Pak, untuk bola natural di regional dan juga nasionalnya tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang regional itu saya lihat masih banyak, artinya tim-tim masih banyak yang tidak menerapkan natural ya, mengguling natural. Artinya natural itu kalau maju ke depan ya, itu bolanya menggulung ke depan, bukan sebaliknya. Nah, itu natural. Kalau mau robotnya mundur sambil membawa bola, itu mutarnya bola ke belakang. Nah, itu berarti natural. Ya. Nah, tetapi banyak tim yang belum melakukan itu atau secara daring kamera itu sulit dideteksi. Karena itu ya seperti itu masih diizinkan gitu ya. Tetapi nanti kalau nasional baru itu nanti akan diterapkan. Oh, baik Pak, terima kasih. Berarti intinya untuk di regional itu masih ditoleransi dan untuk di nasional itu diwajibkan ya, Pak? Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mohon izin Pak, izin menjelaskan lagi kalau untuk yang tadi masalah corner, apakah robotnya itu yang robot R2 itu kan dia boleh ke cornernya, tapi yang robot R1-nya dia tetap harus di kotak dan menghadap tengah lapangan ya Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Permisi Pak, izin bertanya lagi. Silakan. Untuk robot saat kembali ke kotak home itu harus berhenti dalam interval beberapa detik atau boleh ketika robot itu sudah masuk langsung berjalan, Pak? Ya, harus berhenti ya. Harus berhenti dulu. Untuk berhentinya waktunya berapa lama ya, Pak? Nah, itu memang sulit ya, tapi nanti kelihatan paling tidak 1-2 detik itu berhenti. Jadi tidak boleh langsung ya, tidak boleh hanya lewat saja misalnya begitu. Ya, tapi harus berhenti semua baru start gitu. Jadi ada masa-masa, ada waktu di mana kedua robot itu berhenti gitu ya. Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Ada posisi semuanya ya. Corner kick juga begitu. Robot R1
R1 berhenti, R2 juga berhenti. Baru di startnya itu sekali lagi sekali start ya, sekali start untuk 2 robot. Jadi tidak boleh robot 1 baru robot 2 atau sebaliknya. Baik, Oke. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Izin memastikan lebih tepatnya. Tadi Ya, sempat saya dengar terkait penentuan sih kan. Saya dengar tadi ada nanya atau bagaimana, Bapak tadi jawabnya masih belum diputuskan, gitu, Pak. Benar salah, Pak? Tentang apa? Rata-rata atau tidak tadi ya? Enggak, siap. Oh ya. Betul. Ya. Itu yang tadi jawaban Bapak putuskan gitu, Pak ya? Ya, nanti ini kita akan sesuaikan dengan yang lain ya. Jadi nanti kita akan bicarakan dengan di dalam internal tim juri nanti. Ya. Oke, berarti di panduan masih belum fix ini penentuan. Yang di panduan ini masih banyak yang kopi yang tahun lalu ya. Jadi tentang final dan sebagainya ini tidak ada ya. Ya maaf. Pak, siap. Tentang final ini nggak ada. Jadi 3 kali sesi ya sudah selesai, itu yang diambil. Ya. Oke, Pak, siap. Sorry. Terima kasih, Pak. Oke. Ini ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk kamera yang tidak jelas itu bagaimana ya, Pak? Karena tahun kemarin itu ada tim yang tidak jelas tidak jelas dan menampilkan posisi robot saat kornel itu tidak terlihat full, Pak. Karena dapat merugikan tim yang kameranya jelas, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, ini perlu diperhatikan ya semua tim ya. Jadi kamera itu harus menunjukkan garis-garis lapangan ya, kemudian berkomputer ya. Ini kalau dari sini, kemudian dari sana juga sama, garis lapangan, garis goal robotnya. Kemudian dari kamera yang 4 juga sama, harus memperlihatkan garis ini, garis ini. Kameran 3 juga harus kelihatan garis ini dan garis ini. Gitu ya. Jadi perhatikan ini supaya nanti settingnya itu tidak memakan waktu, karena kalau memakan waktu nanti akan molor-molor waktunya sehingga Anda sendiri nanti akan ya tidak sesuai dengan jadwal yang dimakan gitu. Kalau masih setting kamera juga gitu. Jadi tolong untuk kamera itu betul-betul sebelum Anda dipanggil untuk main ini harus sudah di-set ya. Gitu. Oke, jadi sekali lagi ini ada 5 akun ya di sini ya, 5 akun yang dimasukkan ke Zoom. Satunya adalah untuk operator, yang 4 untuk kamera. Oke. Ini maaf, ini ada ini tidak ya. Ya, jadi sekali lagi ini hanya 3 sesi ini dan 3 sesi nanti diambil nilai tertinggi, gitu aja. Ya, ini jumlah atau rata-rata ini belum ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pengiriman berkas video penampilan robot itu apa sudah ditampilkan robot keeper juga, Pak? Yang nasional? Yang pengiriman berkas video penampilan
Oh, 17 enggak. sampai Enggak ada lagi itu. Jadi Anda cukup mengirim proposal dengan kelengkapannya ya. Kemudian setelah itu Anda nanti akan diumumkan siapa yang bisa ikut di wilayah ya. Nah, setelah itu wilayah itu seleksinya hanya berdasarkan penampilan robot Anda saja. Tidak ada pengiriman video, tidak ada pengiriman fotonya. Terima kasih, Pak. Ya. Misi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk di regional tuh nanti yang lolos ke nasionalnya ada kuotanya atau gimana, Pak? Ada. Ya, nanti ini yang masuk ke nasional nanti kuotanya itu diberi oleh panitia itu 24 tim. Berarti 12 per wilayah ya, Pak? Enggak selalu sama. Yang ranking 1, 2, 3 itu yang masuk ya. Nah, setelah itu nanti dibandingkan dengan prestasi dari masing-masing tim di 2 wilayah. Ya, jadi tidak merata. Artinya hanya nanti di ranking semua nilai ya, dari 2 wilayah. Tidak sama antara wilayah 1 12, wilayah 2 12, tidak seperti itu. Nah. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Oke, sudah cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya izin bertanya, untuk kegiatan visitasi itu tetap ada atau tidak ya, Pak? Terima kasih. Enggak ada. Jadi ini nanti tanggal itu yang jadi visitasi ya ini pertandingan ini wilayah itu. Jadi setelah proposal kemudian dinyatakan layak proposalnya sesuai peralatan administrasi sesuai, nanti langsung kita pertandingan wilayah ini. Tidak ada visitasi lagi. Visitasinya ya ini pertandingan wilayah itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Pak, untuk operator, ini apakah termasuk dari 6 orang dalam satu tim, atau itu enggak termasuk 6 orang ya, Pak, untuk operator yang menjalankan Zoom-nya? Oh, yang menjalankan Zoom-nya? Iya, Pak, kalau yang regional. 6 orang itu 1 orang operator komputer, kemudian 5 orang yang operator yang robotnya, ngatur robotnya. Jadi operator itu sudah termasuk di 6 orang itu nggih, Pak? Ya, ya betul. Dan untuk base station-nya itu nggih termasuk dari situ juga nggih, Pak? Apanya? Untuk bagian base station-nya, Pak. Oh, base station-nya yaitu operator robot tadi yang saya maksudkan sebagai base station tadi. Untuk yang ini, Pak, yang di Zoom itu kan kalau regional online seperti tahun kemarin itu kan ada operator Zoom-nya, Pak. Nah, itu yang operator Zoom yang biasanya meminta retry itu, Pak. Nah, itu masuk dari 6 orang yang dalam satu tim atau enggak masuk 6 orang tadi, Pak?
sebenarnya kalau yang regional itu lebih luas ya. Anda nambah juga nggak apa-apa. Ya, tetapi yang boleh masuk lapangan itu 5 orang itu tadi. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak jawabannya. Ya. Oke, sudah cukup. Ini berarti yang bagian timur ini sudah jam berapa ini? 11:30 ya. Oke, memang ada yang paling timur, mana ini paling timur? Sulawesi ya? Kalimantan ya? Makassar, Pak. Oh, Makassar ya? Makassar berarti sekarang sudah 10:30. Iya, Pak. Ya. Oke, saya kira sudah cukup. Kita bisa tutup ya. Terima kasih. Ya, terima kasih perhatiannya dan kita semangat ya, tetap semangat ya. Apapun yang akan terjadi, menang kalah itu tidak penting ya. Yang penting bahwa kita sudah berkreasi dan menggunakan kemampuan kita yang sebaik-baiknya untuk menampilkan ya apa yang sudah kita kreasikan itu. Saya kira banyak sekali ya manfaat dari keikutsertaan Anda semua ke lomba-lomba yang seperti ini. Karena saya yakin banyak hal ilmu yang dipelajari, baik ilmu baru atau penerapan yang sudah diketahui di lomba-lomba yang seperti ini ya. Jadi selamat untuk semua tim ya, silakan nanti dibuat robot sebaik-baiknya, program dibuat sebaik-baiknya sehingga bisa menampilkan hasil yang sebaik-baiknya pula. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Kita tutup breakout ini. Anda bisa kembali ke ruang utama ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.